Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muniruddin SAG MMPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon, yang saya hormati para Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon, yang saya hormati Kepala TU beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon, yang saya hormati pula Kak Hendra dan Kak Yumi selaku pemateri di pagi hari ini, dan yang berbahagia adik-adik peserta Matsama tahun 2021. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman ukhuwah Islamiyah. Matsama 2021, your story begins in Mantu, Jawara. Saya Muhammad Rizky Rahmat Darmawan selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, selanjutnya pembacaan kurikulum vitae pemateri, ketiga materi, empat kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara ini marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pembacaan kurikulum vitae pemateri. Kurikulum vitae pemateri. Nama Hendra Fitriansa SI Kom. Tempat tanggal lahir Serang 4 Maret 1995. NIP 199503042020121005. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir sarjana ilmu komunikasi. Pangkat golongan ahli pertama min 3A. Jabatan penyuluh narkoba ahli pertama. Alamat kantor lingkungan Kadaleman. Telepon rumah atau HP 083812608796. Alamat rumah Sumampir Timur. Pengalaman pendidikan SDN Sumampir Timur, SMP Al Islah Cilegon, SMA Al Islah Cilegon, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Ilmu Komunikasi. Pengalaman organisasi program direktur di radio komunitas Tirta FM. Anggota lembaga penerbitan mahasiswa Orange VSP. Moto hidup, jika kamu mau, kamu pasti akan mendapatkannya. Cilegon 6 Juli 2021, Hendra Fitriansa ditanda tangani. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Hendra. Kepada Pak Hendra dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Man 2 Kota Cilegon, yang terhormat pada jajaran guru Man 2 Kota Cilegon, yang kami banggakan panitia kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Man 2 Kota Cilegon, dan yang berbahagia siswa baru Man 2 Kota Cilegon. Oke, di sini saya Hendra Fitriansa sebagai penyuluh narkoba dari BNN Kota Cilegon. Ngapain sih saya di sini? Ngapain sih saya mesti ada datang di sini? Seberapa penting sih saya mesti ada datang di sini? Gini teman-teman, kita ngomongin soal narkoba. Narkoba ini sekarang kondisinya udah bukan bisa dianggap enteng lagi ya. Kondisinya udah bener-bener darurat. Jadi kita sekarang Indonesia ini udah bukan cuma darurat COVID, tapi kita darurat narkoba juga. Kenapa bisa dibilang darurat narkoba? Karena memang kondisi di Indonesia jumlah penyalahguna narkoba udah banyak banget, teman-teman. Kita ngomongin jumlah data ya, di Indonesia udah banyak banget penyalahguna narkoba. Oke teman-teman yang berbahagia, saya Hendra Fitriansyah, penyuluh narkoba dari BNN Kota Cilegon. Di sini saya coba mau sharing aja pengetahuan yang saya punya tentang bahaya narkoba, tentang pentingnya teman-teman tahu tentang narkoba. Di sini saya coba bacain fakta dulu yang memang perlu teman-teman ketahui kalau Indonesia ini sekarang memang dalam kondisi darurat narkoba, teman-teman.
kasus narkoba atau masalah narkoba di Indonesia ini benar-benar udah nggak bisa dianggap enteng lagi. Ini harus benar-benar kita anggap serius karena ada sekitar 3,4 juta penduduk Indonesia yang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Ini menurut survei yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2019. Kemudian ada lagi survei yang menyatakan bahwa ada sekitar 2,2 juta pelajar di Indonesia ini juga merupakan penyalahguna narkoba. Ini survei di tahun 2018. Angka ini adalah bukan angka yang bisa kita anggap remeh. Angka 2,2 juta ini angka yang banyak sekali dan teman-teman bayangkan kalau memang 2,2 juta pelajar ini mereka menyalahgunakan narkoba, mentalnya rusak, yang nantinya mereka ini adalah jadi penerus bangsa ini, akan jadi apa bangsa ini jika nanti dipegang oleh orang-orang yang salah, oleh orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Seperti itu teman-teman. Sekarang sebelum kita mulai, saya mau mau coba teman-teman tuliskan definisi tentang narkoba yang teman-teman tahu atau apapun yang teman-teman tahu tentang narkoba. Tuliskan entah itu definisinya, entah itu contoh-contohnya, entah itu efek buruknya. Tuliskan apapun yang teman-teman tahu tentang narkoba. Nanti coba samakan jawabannya dengan pembahasan nanti yang akan saya bahas tentang pengertian dari narkoba. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya, Mas Rama, untuk nulis saja teman-teman. 5 menit teman-teman, silahkan ditulis apapun tentang narkoba yang teman-teman tahu. Silahkan.
Narkoba ini bisa pengertiannya teman-teman bisa tulis, bisa tentang jenis-jenisnya, mungkin yang teman-teman tahu tentang bahaya narkobanya, apapun pokoknya yang teman-teman tahu tentang narkoba bisa teman-teman tuliskan. Oke, cukup ya teman-teman, kita lanjut nih, kita kenalan sama narkoba. Tak kenal maka tak sayang, bukan berarti kita harus kenalan dengan narkoba, kita harus sayang sama narkoba. Tapi kita kenalan dengan narkoba supaya kita bisa lebih sayang lagi dengan diri kita, supaya diri kita bisa jauh dari narkoba, jauh dari efek-efek bahaya dari narkoba itu. Boleh dilanjut, teman-teman panitia? Oke, narkoba. Narkoba ini sebenarnya banyak orang yang menyamakan dengan narkotika, padahal sebenarnya narkoba dan narkotika ini bisa dibilang beda ya. Narkotika ini adalah bagian dari narkoba, sedangkan narkoba ini jangkauannya lebih luas lagi. Narkoba ini adalah kepanjangan kata dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Boleh dilanjut? Oke, ini. Jadi narkotika ini adalah zat atau obat teman-teman yang berasal dari tumbuhan sintetis atau semi-sintetis. Ini campuran antara tumbuhan dan sintetis yang sebenarnya dia ini bermanfaat untuk pereda nyeri teman-teman, pereda nyeri atau mengurangi rasa sakit sampai menghilangkan benar-benar rasa sakit itu sendiri. Dan ini bisa menimbulkan ketergantungan nantinya jika nanti dipakai berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis dari dokter. Narkotika sendiri ini tergolong menjadi 3 golongan teman-teman. Ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 ini adalah jenis narkotika yang sama sekali nggak bisa dipakai untuk terapi kesehatan. Contohnya ganja. Ini nggak bisa dipakai sama sekali untuk terapi kesehatan dengan alasan apapun, karena memang regulasi di Indonesia belum mengizinkan ganja untuk digunakan sebagai obat-obatan. Walaupun di luar sana banyak negara-negara yang sudah melegalkan ganja, tapi peraturan di Indonesia ini belum bisa melegalkan ganja gitu teman-teman. Dan narkotika golongan 1 ini hanya bisa dipakai untuk penelitian teman-teman, untuk ilmu pengetahuan gitu. Kemudian ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini adalah jenis narkotika yang tingkat ketergantungannya di bawah narkotika golongan 1, dan ini sebenarnya juga nggak bisa dipakai untuk terapi pengobatan. Tapi jika ini narkotika golongan 2 adalah satu-satunya obat yang bisa dipakai untuk pengobatan penyakit tertentu, ini masih diperbolehkan karena memang tidak ada alternatif obat lain yang bisa digunakan. Jika memang narkotika golongan 2 yang bisa dipakai, narkotika golongan 2 yang dipakai. Kemudian ada narkotika golongan 3. Ini adalah jenis narkotika yang banyak beredar di luaran, dan ini bisa dipakai untuk terapi pengobatan dengan catatan harus dalam pengawasan dokter dan dengan resep dokter. Kemudian teman-teman, setelah narkotika kita lanjut ke psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat teman-teman sama yang berasal dari tanaman, sintetis atau semi-sintetis, yang dia sifatnya langsung menyerang susunan sistem syaraf pusat kita, yang nanti efeknya akan menyebabkan perubahan khas pada sikap dan perilaku penggunanya. Kemudian yang terakhir adalah bahan adiktif. Bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif teman-teman di luar narkotika dan psikotropika, dan ini dapat menyebabkan kecanduan. Jadi narkoba cakupannya lebih luas, nggak cuma narkotika, tapi psikotropika dan bahan adiktif juga ini masuk dalam bahasan tentang narkoba. Boleh dilanjut? Oke, ini tadi bahasan tentang narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Tadi sempat saya katakan golongan 1 adalah jenis narkotika yang paling berbahaya teman-teman. Kenapa? Ini menjadi alasan bahwa narkotika golongan 1 ini nggak bisa dipakai sama sekali untuk terapi pengobatan, karena memang efek buruknya lebih besar dibandingkan manfaatnya teman-teman gitu, dan ini hanya bisa dipakai untuk terapi pengobatan. Contohnya ada opium dan ganja. Kemudian ada golongan 2 seperti yang tadi saya bilang, ini jenis narkotika yang memiliki daya adiktif yang tinggi teman-teman, dan ini bisa digunakan sebagai terapi pengobatan sebagai pilihan terakhir. Seperti tadi saya bilang, jika ini adalah satu-satunya obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang, maka ini bisa dipakai. Tapi tetap harus dengan resep dokter dan pengawasan dokter, dan tentu ini juga bisa dipakai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ini ada kodein, petidin teman-teman. Kemudian ada golongan 3, ini narkotika yang berhasil pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan ini daya adiktifnya rendah, makanya banyak dokter yang meresepkan obat ini untuk terapi pengobatan teman-teman. Boleh dilanjut?
Ini apa ya? Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ini apa? Ini apa sih nggak kelihatannya? Lanjut lagi deh. Oke. Psikotropika teman-teman. Psikotropika juga ini terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, 4. Penggolongannya sama, mulai dari yang paling berbahaya, yang paling tidak bisa digunakan, sampai ke golongan yang masih bisa digunakan atau masih boleh digunakan oleh orang-orang untuk terapi pengobatan, teman-teman. Kalau menurut peraturan perundang-undangan terbaru, ini psikotropika golongan 1 dan golongan 2 ini sudah termasuk dalam narkotika golongan 1. Jadi sudah termasuk dalam jenis obat-obatan yang sama sekali tidak bisa dipakai untuk terapi pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk penelitian di bidang ilmu pengetahuan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh psikotropikanya teman-teman, ada Mogadon, ini ada pil koplo yang biasa dipakai anak-anak zaman sekarang ya. Kemudian ada diazepam, ada dextromethorphan, ini ada buprenorfin, kemudian ada metamfetamin atau sabu-sabu. Ini awalnya masuk dalam, sabu-sabu ini awalnya masuk dalam golongan psikotropika, tapi kemudian di peraturan perundang-undangan terbaru masuk dalam golongan narkotika pertama, teman-teman. Nah, ngomongin soal obat-obatan pil koplo ini jadi tren anak muda zaman sekarang, teman-teman, remaja-remaja zaman sekarang. Ada obat daftar G, ini adalah obat-obatan keras yang kalau teman-teman bisa lihat di obat itu ada buletan tulisan K warna merah. Itu adalah jenis obat-obatan keras yang nggak bisa dipakai sembarangan oleh orang, dan ini harus dalam pengawasan dokter. Contoh yang banyak digunakan atau banyak disalahgunakan oleh remaja, ada tramadol dan ada eximer. Ini banyak banget teman-teman yang menyalahgunakannya dengan dia nggak sakit sebenarnya. Tramadol ini kan obat pereda nyeri ya. Teman-teman sebenarnya nggak sakit, cuma mereka memaksakan diri untuk memakai itu untuk mendapatkan efek halusinasinya. Ini yang biasa dipakai oleh anak remaja zaman sekarang, dan ini sebenarnya nggak bisa dipakai atau nggak bisa didapatkan sembarangan, teman-teman, dari apotek. Seperti itu. Kemudian ada lagi dextromethorphan. Ini adalah kandungan yang ada dalam obat batuk, teman-teman. Seperti mau saya sebut merek, ada komik atau jenis obat-obatan lainnya. Kalau teman-teman perhatikan, ada kandungan ini, teman-teman, dan ini bisa dipakai untuk anak-anak remaja juga untuk dapetin efek nge-fly gitu, teman-teman, halusinasi, mabok gitu. Dan ini biasanya mereka pakai nggak cuma dalam dosis 1 saset atau 2 saset, mereka pakai lebih, 3 saset, bahkan ada yang sampai 1 dus, teman-teman, untuk mendapatkan efek halusinasi dan nge-fly itu. Lanjut. Nah, ini ada zat-zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini contohnya ada lem, ibon, teman-teman, thinner, ada bensin, ada rokok, dan alkohol juga termasuk dalam bahan adiktif lainnya. Ini juga cukup berbahaya, teman-teman, karena memang mereka kan ini berdampak buruk juga pada tubuh kita, dan ini bisa membuat kita kecanduan. Contoh simpelnya rokok. Orang kalau udah ngerokok sekali, 2 kali, ini untuk berhentinya susah, teman-teman, karena memang rokok ini bikin kecanduan. Kemudian ada lem ibon juga yang biasa dipakai oleh anak-anak pinggir jalan, anak-anak jalanan, teman-teman, dipakai untuk dapetin efek maboknya, karena memang ini murah dan bisa dapetin efek nge-fly-nya juga. Thinner juga sama, bensin juga sama, teman-teman. Lanjut. Nah, ini adalah ada jenis narkotika baru yang sekarang juga banyak beredar, dan ini bisa menyebabkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin banyak, teman-teman. Ada tembakau gorila. Ini adalah campuran tembakau biasa sebenarnya seperti rokok, cuma kemudian mereka dicampur oleh zat-zat narkotika lainnya, sehingga tembakau yang biasa aja sebenarnya efeknya seperti rokok, dia bisa mendapatkan efek lain yang lebih cukup memuaskan mungkin bagi penyalahguna dengan campuran-campuran zat-zat narkoba lain. Dan ini adalah jenis narkoba yang belum masuk dalam peraturan perundang-undangan kita, teman-teman. Jadi ini bisa berbahaya juga buat teman-teman, dan ini memang jadi apa ya? Jadi akal-akalannya para pengedar narkoba nih untuk tetap bisa mengedarkan narkoba
ke masyarakat Indonesia atau ke para sasaran-sasaran mereka. Boleh lanjut? Nah, ini contohnya teman-teman, ada ganja. Ganja ini tanaman, mungkin bisa dibilang mirip tanaman singkong ya. Daunnya ada bergerigi dan berjumlah ganjil, teman-teman, bisa 5, 7, atau 9. Dan zat yang berbahaya dalam ganja ini adalah THC atau tetrahydrocannabinol. Ini nama lainnya banyak, ada cimeng, ada marijuana, ada bunga, ikat, labang, atau jayus. Ini nama-nama yang biasa dipakai oleh lingkaran-lingkaran pengedar dan penyalahguna narkoba. Ini biasa cara penggunaannya seperti rokok, teman-teman, dikeringkan, kemudian dilinting, lalu dihisap. Reaksinya nanti mereka yang menyalahgunakan narkoba ini mereka mendapatkan reaksi tenang, kemudian lupa masalah-masalahnya, ngantuk gitu teman-teman, dan bisa jadi bengong juga. Efek tenang ini yang menjadi alasan para pengedar atau para pecandu narkoba banyak menggunakan ganja, atau ada isu juga yang mengatakan bahwa ganja ini bisa dipakai untuk pengobatan, teman-teman. Pengobatan epilepsi katanya. Sebenarnya ganja ini bukan untuk pengobatan, teman-teman, tapi untuk menghilangkan efek kejang pada penyakit epilepsi, karena sifatnya adalah menenangkan. Padahal sebenarnya ada obat lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan efek tenang atau untuk menenangkan orang-orang yang mengidap epilepsi, nggak ganja gitu loh. Ada obat-obatan lain sebenarnya yang bisa didapatkan. Nah, ini reaksinya ketika overdosis mengkonsumsi ganja, teman-teman. Mereka nantinya akan mudah ngantuk, kemudian pupil mata mengecil, denyut nadinya dan tekanan darahnya akan menurun, kemudian detak jantung juga akan melambat, kesadaran turun, pingsan, dan nanti ujung-ujungnya akan berakhir pada kematian. Berikutnya ada sabu-sabu, teman-teman. Ini bentuknya kayak kristal-kristal mirip garam gitu, teman, cuma agak lebih gede. Ini nama zatnya adalah metamfetamin, biasa disebut oleh orang-orang di lingkaran pengedar dan penyalahguna, ada SS, Sasa, ada kristal, atau Gold River, ada Ice juga. Atau Meth juga biasanya disebut oleh para penyalahguna. Ini cara penggunaannya ngebong, teman-teman. Jadi nanti bubuknya ini dibakar di atas kertas timah, terus asapnya ditampung melalui corong dan masuk ke pipa, dan kemudian nanti dialurkan ke botol, terus dihisap oleh penyalahgunanya gitu, teman-teman. Reaksinya nanti mereka akan gembira berlebihan, badan jadi lebih seger, energik, ada efek ketakutan juga, teman-teman. Dan ini kalau overdosis mereka nantinya akan menjadi gelisah, ketakutan, badan juga akan jadi seperti terbakar, kepala pusing, leher jadi kayak kecekek, teman-teman, dada sakit, jantung berdebar, napas jadi sesek, muntah-muntah, dan ujungnya lagi ke kematian. Nah, ini biasanya digunakan oleh para artis, teman-teman, untuk meningkatkan stamina, karena memang kan para performer, artis-artis ini kan mereka membutuhkan fisik yang kuat untuk tampil di banyak program gitu, teman-teman. Jadi ini banyak kita temukan kasus-kasus artis yang menggunakan sabu dengan cara ngebong ini, teman-teman. Ekstasi, teman-teman ya, jadi ini bentuknya memang macam-macam, warna-warni, lebih menarik juga. Bentuknya ada bulat, wajik, segitiga, lonjong, kotak persegi panjang. Ini macam-macam, nama lainnya ada Inex, Leon, kancing, benik, Venus, biskuit, dan lain sebagainya. Ini cara minumnya atau cara penggunaannya. Biasa seperti obat-obatan umumnya yang biasa kita konsumsi, tinggal diminum aja, teman-teman. Dan ini reaksinya sama seperti sabu-sabu, akan menimbulkan efek gembira, rasa sedih jadi hilang, teman-teman. Kemudian rasa kecewa juga hilang, rasa marah juga hilang, tubuh rasanya jadi fit dan seger gitu. Dan ini kalau overdosis bisa meningkatkan tekanan darah kita, teman-teman. Badan merasa jadi kayak panas, jantung berdebar, denyut nadi juga akan jadi naik, dada sakit, sulit tidur, dan ujung-ujungnya akan berakhir pada kematian. Lanjut. Nah, kemudian ada heroin atau putau, teman-teman. Bentuknya serbuk halus banget. Ini kayak mungkin mirip kayak gula halus ya. Mirip seperti gula halus. Rasanya pahit. Ini nama lainnya PT, etep, putih, atau bedak. Cara penggunaannya ini dilarutkan dalam air, kemudian disuntikan ke pembuluh darah. Jadi
cara makainya tuh pengguna menyayat dulu anggota tubuhnya, kemudian tadi cairan campuran dari zat sabu itu mereka suntikan, atau mereka suntik langsung, atau yang sayatan tadi mereka tabur dengan serbuk heroin tadi teman-teman. Nah, atau bisa juga nanti diminum atau dimakan juga. Ini efeknya mereka akan menjadi tenang, tentram, damai, bebas dari rasa sakit, rasa sedih, rasa kesal, gitu. Dan ini tingkat ketergantungan dan toleransi pada tubuh juga sangat tinggi teman-teman. Nantinya badan akan menjadi kurus dan akan menjadi lusuh. Efek overdosisnya akan menjadi gelisah, panik, sangat ketakutan, berkeringat dingin, kemudian tekanan darah juga akan menurun, wajah akan pucat, badan juga akan pucat teman-teman, sesak napas, jantung melemah, denyut nadi mengecil, dan endingnya ke kematian juga. Ini penggunaan jarum suntik yang biasa dipakai untuk heroin ini juga bisa menimbulkan efek lain teman-teman, efek lain penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, hepatitis B, dan hepatitis C. Lanjut. Nah, ini ada alkohol atau inhalansia. Alkohol ini kalau kita tahu yang dihasilkan dari fermentasi ya teman-teman, fermentasi buah-buahan, anggur biasanya. Dan ini terdapat pada minuman keras. Yang menjadi bahayanya adalah zat etanol yang ada dalam alkohol ini teman-teman. Golongan minumannya terbagi menjadi 3 golongan teman-teman, ada golongan A, B, dan C. Ini bergantung pada kadar etanol yang ada dalam minuman tersebut. Golongan A ini berkadar 1,5%, 1-5% maksudnya. Contohnya ada bir. Kemudian ada golongan B, ini kadarnya 5-20%, tinggi sekali. Ini contohnya minuman anggur. Dan ada golongan C, kadarnya 20-45%. Ini minuman vodka. Nah, alkohol ini sifatnya depresan teman-teman. Ini menekan kerja otak, menyebabkan peminumnya menjadi mabuk, jalannya jadi sempoyongan ya, seperti kita tahu lah gimana orang-orang mabuk pada umumnya. Mereka nanti akan mual, muntah gitu kan, mata juga jadi kabur, fokus juga jadi hilang, dan ini penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan berbagai gangguan organ dalam. Kemudian ada inhalansia. Inhalansia ini kayak lem ibon, kemudian ada thinner, ada bensin yang biasa dipakai oleh para pengguna dengan cara menghirup aroma yang keluar dari barang-barang tersebut teman-teman. Nah, reaksinya ini ketika mereka memakai ini adalah jantung akan jadi berdebar teman-teman, lebih berani, rasa malunya berkurang, lebih pede gitu teman-teman, kemudian pusing, ngantuk, gembira, sakit kepala, hidungnya jadi berdarah nanti karena memang menghirup sesuatu yang memang bukan harusnya dihirup ya teman-teman. Kemudian dalam dosis tinggi ini bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, serangan jantung juga, mati lemas karena memang oksigen yang masuk berkurang ya, oksigennya tergantikan oleh zat-zat yang ada di inhalansia tadi, lem ibon, bensin, atau thinner. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis narkoba berdasarkan efeknya teman-teman. Ada depresan, ada stimulan, dan ada halusinogen. Depresan ini adalah efek yang memperlambat rangsangan terhadap otak kita. Jadi orang yang menggunakan narkoba jenis depresan ini nantinya mereka akan merasa jadi lebih tenang teman-teman, lebih rileks. Contohnya adalah minuman beralkohol, mogadon, ada heroin, ada morfin, obat penenang, dan obat tidur. Ini ganja juga termasuk dalam jenis depresan karena bisa menimbulkan efek tenang teman-teman. Kemudian ada stimulan, ini kebalikannya dari depresan. Kalau depresan menenangkan kita, kalau stimulan membuat kita menjadi lebih berenergi teman-teman, lebih bersemangat. Semangat kita jadi melonjak-lonjak gitu teman-teman. Nah, ini biasa dipakai oleh artis-artis yang memang mereka butuh stamina yang kuat dan semangat yang kuat juga untuk tetap perform gitu. Contohnya ada ekstasi, ada amfetamin, ada sabu yang tadi dipakai dengan cara ngebong, dan ada kokain juga. Berikutnya ada halusinogen. Halusinogen ini yang efeknya membuat kita menjadi melihat sesuatu yang sebenarnya bukan kenyataannya gitu teman-teman. Kita seolah-olah ngelihat orang yang sebenarnya ada satu jadi ada banyak gitu. Kita pokoknya ngelihat sesuatu yang memang kenyataannya nggak ada tapi kemudian kita lihat. Ini efek halusinasi. Contohnya ada LSD, ada magic mushroom, ada ganja, ada kecubung juga, dan ada lem ibon. Lanjut.
Nah, ini ada tahapan-tahapan orang menggunakan narkoba, teman-teman. Jadi orang itu nggak langsung pakai narkoba dalam jumlah banyak. Mereka awalnya pasti coba-coba dulu. Mereka penasaran dulu. Penasaran nih, apa nih mau ditawarin sama temen gua nih. Coba deh nih. Akhirnya penasaran gitu kan, ngelihat teman-temannya pakai, mereka akhirnya pakai. Ini tahap coba-coba. Biasanya banyak juga orang yang stop di tahap coba-coba ini, teman-teman. Mereka pakai sedikit, mereka udah dapat efeknya, dan ternyata misalnya nggak enak atau efek ke badan yang nggak enak, mereka stop, cukup tahu aja gitu untuk pakai narkoba. Kemudian kalau misalnya mereka nggak bisa berhenti, mereka akan lanjut lagi ke tahapan pemula. Ini mereka pakainya akan mengkonsumsi nggak rutin, nggak banyak, tapi dalam momen-momen tertentu aja. Misalnya kalau merasa memang mereka kayaknya gue butuh nih, atau kayaknya saya butuh nih untuk pakai obat A, obat B, mereka pasti akan pakai obat ini. Mereka nggak pakai rutin. Kemudian ada tahapan berkala. Ini mereka pakainya dalam udah rutin nih, seminggu sekali, atau seminggu berapa kali, atau sebulan berapa kali, atau saat mereka mau tampil misalnya, atau mereka mau perform. Konsepnya sama, mereka insidental juga memakai ini, tapi mereka rutin. Setiap mereka mau perform, mereka pakai. Setiap mereka mau tampil, mau ngapain gitu, yang mereka rasa mereka butuh, mereka pakai. Dan pemakaian di tahap berkala ini mereka lebih sering ya teman-teman. Pokoknya mereka pakainya rutin, sudah terjadwal. Kemudian ada tahapan tetap, madat, atau ketergantungan. Ini mereka yang udah sama sekali nggak bisa lepas dari narkoba, karena memang tubuh ini udah dicekokin sama zat-zat narkoba, dan tubuh udah meraung-raung untuk minta zat-zat yang biasa mereka minum gitu teman-teman, atau biasa mereka pakai. Dan ini biasanya kalau mereka stop, mereka akan timbul efek sakau atau gejala putus zat, teman-teman, gitu. Dan ini kalau orang udah madat, mereka dosisnya akan terus meningkat, teman-teman. Yang biasa mereka minum misalnya 2 tablet atau 2 pil atau beberapa gram sabu gitu, mereka pakai, awalnya mereka udah dapetin nih efeknya gitu kan, lama-kelamaan mereka pakai dengan dosis yang tetap segitu-gitu aja. Nanti pada akhirnya dengan dosis awal mereka nggak akan dapetin efeknya. Untuk mendapatkan efeknya, mereka nanti akan menambah lagi dosisnya. Kemudian dengan dosis yang udah ditambahkan, dipakai beberapa waktu, dosisnya udah nggak dapat, efeknya udah nggak dapat lagi nih teman-teman. Mereka naikin lagi dosisnya, begitu seterusnya sampai akhirnya nanti tubuhnya benar-benar ketergantungan dan nggak bisa lepas dari narkoba ini. Dan nantinya efek buruk dari narkoba itu akan benar-benar merusak dari tubuh kita, merusak organ-organ dalam kita khususnya teman-teman, dan psikis kita juga nantinya akan jadi rusak. Lanjut. Nah, ini dampak-dampak dari narkoba, teman-teman, banyak banget sebenarnya. Sakau tadi yang barusan saya sebutin, kemudian overdosis, kecanduan, ada kemampuan ekonomi berkurang karena memang uang kita habis untuk pakai narkoba yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok kita gitu ya teman-teman. Sedangkan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi karena habis untuk narkoba. Kemudian ada gangguan mental juga. Terus hubungan harmonisasi dengan keluarga juga akan berkurang. Yang biasanya awalnya kita sering nih berbaur sama teman-teman kampung atau sama keluarga-keluarga kita. Karena kita udah pakai narkoba, kita malu nih, kita takut ketahuan gitu kan. Akhirnya kita ngurung diri, kita nggak mau ngomong-ngomong sama orang-orang gitu kan. Kemudian kita nggak mau berbaur juga karena memang kita takut ketahuan gitu teman-teman. Dan narkoba juga ini bisa meningkatkan angka kriminalitas, karena orang kalau udah pakai narkoba, apalagi yang ketergantungan, mereka sama sekali nggak bisa lepas dari narkoba. Saat mereka butuh narkoba, atau badan istilahnya udah ngerasa kayak butuh narkoba, kondisi mereka nggak punya uang untuk belinya, mereka pasti akan melakukan tindakan kriminal, perampokan, penjarahan, copet, dan lain sebagainya. Lanjut aja. Nah, ini kalau dampak-dampak medisnya dari narkoba banyak juga teman-teman. Basicnya sih pusing, mual gitu kan, ada gangguan mulut, gangguan gigi, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya efek jangka pendeknya. Kalau efek jangka panjangnya, ini bisa bikin kita kena gangguan kejiwaan. Kemudian ada penyakit menular seksual kayak HIV, AIDS, teman-teman. Kemudian ada hepatitis juga. Kita bisa kena TBC juga.
sirosis hati juga bisa kena, ada kanker juga, kebocoran katup jantung, dan ada penyakit-penyakit lainnya yang memang bisa berpeluang masuk ke dalam tubuh kita, karena kalau kita udah kecanduan kan imun kita akan jadi lebih rentan, lebih rendah, imun kita menurun teman-teman. Nah, penyakit-penyakit akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Lanjut aja gambar soalnya. Aduh, nggak kelihatan. Nah, gimana sih caranya kita tahu orang-orang ini pakai narkoba atau bukan sih? Ini ciri-cirinya gimana sih supaya kita bisa membedakan orang-orang ini pakai narkoba atau bukan gitu kan? Pertama, dari fisik teman-teman. Misalnya kalau di sekeliling kita ada orang yang biasanya atau yang umumnya kelihatannya seger gitu ya, gemuk, badan bagus lah pokoknya. Tiba-tiba dia punya mata celong, badan jadi kurus, lusuh, pucat. Itu mungkin bisa jadi indikasi kalau dia telah kecanduan narkoba. Mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan, lo habis ngapain sih kalau badan lo tiba-tiba begini, kalau kan tadinya gemuk, seger gitu, kok sekarang jadi lusuh. Itu teman-teman bisa tanya. Kemudian ciri-ciri lainnya, bakal ada luka-luka sayatan atau luka bekas suntikan di area tangannya teman-teman. Itu juga bisa jadi indikasi kalau orang tersebut habis menggunakan atau habis menyalahgunakan narkoba. Kemudian ada obat-obatan atau alat-alat pakai narkoba, kayak misal sedotan, ada botol, ada korek api, ada sendok di tempat-tempat tersembunyi, misal kayak di lemari, di selipan-selipan bukunya ada obat-obatan gitu, misalnya teman-teman di dompetnya. Itu bisa jadi indikasi juga barang itu adalah barang yang dipakai untuk mereka menyalahgunakan narkoba, atau alat itu atau obat itu adalah obat narkoba yang mereka salah gunakan, seperti itu. Lanjut. Oh, jangan deh, balik lagi. Balik. Oke. Penyebab kenapa narkoba di Indonesia banyak banget teman-teman. Faktor-faktor yang menentukan narkoba di Indonesia banyak. Pertama adalah faktor dari narkotika itu sendiri. Narkotika sekarang jadi lebih mudah didapatkan teman-teman. Jenis-jenisnya juga banyak. Seperti tadi di awal yang saya bilang, ada narkotika jenis baru. Ini adalah jenis narkotika yang belum masuk dalam daftar jenis narkotika di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Narkotika luas banget, jangkauannya jadi lebih mudah, dan yang murah-murah juga banyak teman-teman. Kayak tramadol, eksimer, dan lain sebagainya tadi itu mudah banget untuk didapatkan. Dan ini juga menjadi penyebab kenapa penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga tetap banyak. Kemudian faktor individu, faktor rasa penasaran, rasa ingin diakui, pengen coba-coba, kurangnya perhatian dari lingkungan juga termasuk dalam faktor penyebab kenapa penyalahgunaan narkoba semakin banyak. Kemudian ada faktor lingkungan juga. Lingkungan sekitar kita yang kurang support kita untuk bisa hidup lebih baik, itu lingkaran-lingkaran yang perokok misalnya, lingkaran-lingkaran yang biasa mabok-mabokan, itu adalah pintu awal mereka untuk menyalahgunakan narkoba. Dari rokok, dari alkohol, itu nantinya mereka akan lanjut ke penyalahgunaan narkoba lainnya. Lingkungan yang baik akan menentukan sikap kita yang baik teman-teman. Lingkungan yang buruk juga sama, akan menentukan sikap kita menjadi buruk juga. Lingkungan nggak cuma lingkungan pertemanan teman-teman, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, itu juga bisa membentuk orang bisa menyalahgunakan narkoba. Lanjut. Berikutnya, gimana sih cara kita bisa menjauhkan diri dari narkoba teman-teman? Karena memang narkoba ini kan dekat banget dengan kita sebenarnya. Obat-obatan yang umum biasa dipakai juga sebenarnya kalau dipakai dengan dosis yang tinggi itu bisa menimbulkan efek narkoba. Caranya kita untuk menjauhkan diri dari narkoba sebenarnya simpel aja sih teman-teman. Kita tinggal cari aja, kita banyak-banyakin wawasan tentang bahaya narkoba. Kita cari tahu bahaya narkoba, efek narkoba ke kesehatan kita seperti apa, efek narkoba dalam psikologis kita nantinya seperti apa, dan efek narkoba dalam kehidupan sosial nanti kita seperti apa. Kalau mereka udah tahu efek buruknya, saya sih yakin mereka nggak akan berani atau mereka nggak akan mau untuk pakai narkoba itu sendiri. Kemudian kita perbanyak aktivitas positif, banyakin aktivitas positif, kumpul sama teman-teman komunitas, bikin kegiatan-kegiatan positif kayak kita bikin hal kreatif, atau mungkin jualan online teman-teman, berolahraga,
dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai ada waktu luang teman-teman yang nggak ada kegiatan sama sekali. Bikin kegiatan-kegiatan positif supaya teman-teman nggak ada kepikiran gitu untuk, wah gue ada waktu luang nih, gue ngapain ya, gue coba-coba pakai ini deh, pakai itu deh, pakai ini deh gitu. Pokoknya jangan sampai ada waktu luang yang kebuang sia-sia teman-teman. Nah berikutnya kalau buat teman-teman yang udah, atau ada orang-orang di sekitar teman-teman yang udah udah kecanduan pakai narkoba nih, udah terlanjur pakai narkoba nih, kemudian keluarganya atau orang sekitarnya pengen bantu nyembuhin dan si orangnya juga pengen sembuh gitu ya. Caranya adalah dengan rehabilitasi teman-teman. Rehabilitasinya ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ini adalah jenis rehabilitasi yang terapinya dengan obat-obatan teman-teman. Biasa di rumah sakit, bukan rumah sakit ya. Di pusat rehabilitasi di BNN ada, biasanya dirawat inap, mereka dikasih jenis obat-obatan tertentu untuk merangsang penurunan dosis penggunaan narkoba. Kemudian ada rehabilitasi sosial, ini biasanya mereka nanti ada konsultasi, ada ada yang kelompok itu? Ya, pokoknya kalau untuk yang rehabilitasi sosial, mereka lebih banyaknya ke konsultasi, main-main games gitu. Pokoknya gimana caranya supaya mereka bisa balik lagi ke kehidupan normal mereka bisa berbaur lagi sama masyarakat. Oke, cukup teman-teman. Jadi itu ya, narkoba ini memang udah bahaya banget di Indonesia karena jumlah kasusnya banyak banget. Ditambah lagi Indonesia ini adalah negara yang luas, ini bisa jadi pasar yang besar banget untuk para pengedar narkoba. Ditambah jenis-jenis narkoba banyak banget, murah, mudah dijangkau. Jadi ini gimana caranya pinter-pinter kita aja memproteksi diri kita supaya kita nggak bisa mengkonsumsi narkoba, atau narkoba nggak bisa masuk nih ke dalam tubuh kita atau ke dalam lingkungan kita. Kepikiran kita, jangan sampai kita kepikiran untuk pakai narkoba dengan alasan apapun. Kita kalau misalnya kita depresi, misalnya kita stres, ini banyak banget para penyalahguna narkoba makin narkoba karena memang alasan ini ya. Stres, depresi, bingung gitu, ada masalah mereka mau kemana. Sebenarnya simpel ya, kalau dalam agamanya ya kita balik lagi ke Tuhan, kita balik lagi ke Allah, banyakin ibadah. Kita kumpul sama orang-orang yang soleh, kita banyak cerita ke mereka, atau ke orang tua simpelnya, ke kakak adik kita dulu deh misalnya. Kalau kita punya masalah, kita curhat ke mereka. Jangan langsung lari ke narkoba yang berbahaya tersebut, teman-teman. Setelah tadi jenisnya banyak, efeknya juga berbahaya. Nggak cuma ke kesehatan kita, tapi ke psikis kita, ke kehidupan sosial kita juga nanti akan terganggu. Seperti itu teman-teman. Kemudian, simple juga buat kalian untuk menjauhi narkoba sebenarnya. Dengan memperbanyak kegiatan positif, menambah banyak wawasan kita tentang narkoba, dan buat teman-teman yang misalnya ada orang di sekitarnya udah terlanjur pakai narkoba dan mereka pengen sembuh, caranya simple, rehabilitasinya di BNN Kota Cilegon ada, tinggal datang aja ke BNN Kota Cilegon, konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, itu gratis, dan tim rehabilitasi di BNN Kota Cilegon akan mendampingi klien-klien rehabilitasi sampai tuntas, sampai beres, sampai mereka benar-benar pulih, bisa kembali berbaur kepada lingkungan masyarakat, kepada keluarganya. Terima kasih kepada Kak Hendra yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan saraf. Narkoba juga sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Dengan ini mari kita sama-sama jauhi narkoba khususnya pelajar, supaya kita menciptakan sekolah dan lingkungan yang bersih narkoba. Yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya Muhammad Rizky Rahmat Darmawan selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.